Fani, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Jelang puncak ibadah haji, sebanyak 6 calon haji asal Nusa Tenggara Barat meninggal dunia. Ratusan kendaraan dinas di Lombok Tengah menunggak pajak hingga puluhan juta rupiah. Lestarikan kawasan Rinjani, petugas Balai Taman Nasional melarang wisatawan bawa makanan kemasan plastik saat mendaki. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Panitia Haji Embarkasi Lombok mengonfirmasi wafatnya 6 calon haji asal Provinsi Nusa Tenggara Barat menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji pekan ini. Petugas mencatat 6 calon haji meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit di kota Mekah dan Madinah. Selain karena penyakit bawaan, wafatnya para calon haji juga disebabkan penyakit lain seperti serangan jantung, darah tinggi, dan sesak nafas akibat kelelahan. Selain jemaah yang wafat, panitia juga melaporkan 13 calon haji lainnya yang masih dirawat di rumah sakit karena mengalami gangguan kesehatan saat berada di Tanah Suci. Meninggal dunia di Arab Saudi ada 6 orang. Itu yang kami dapat informasi dari sana. Yang meninggal ini rata-rata penyakit atau karena cuaca di sana seperti apa? Ya, bervariasi. Jadi jemaah kita ini bervariasi, artinya bahwa jemaah kita ada yang wafat karena kondisi fisik yang yang dikategorikan shock, kemudian juga ada yang merupakan ada bawaan dari penyakit yang memang, tapi rata-rata bahwa mereka ini memang diperkirakan adalah karena faktor kesehatan. Seluruh jemaah haji yang wafat telah dimakamkan di Tanah Suci dengan persetujuan pihak keluarga. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ratusan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terkonfirmasi belum membayar pajak pada periode Januari hingga Mei 2025. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mendata jumlah kendaraan yang menunggak pajak sebanyak 596 unit dengan total tunggakan mencapai 77,8 juta rupiah. Adanya tunggakan pajak Randis direspon pihak legislatif yang meminta Pemda segera menunaikan kewajibannya. Legislator mendorong Pemda agar memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan membayar pajak Randis tepat waktu. Inspirasi ada inventarisir dinas-dinas mana saja yang ini kewajiban kita untuk serius menangani ini, dan ini adalah bagian dari kewajiban Pembayaran pajak kendaraan menjadi salah satu sektor utama mendongkrak pendapatan asli daerah selain pajak bumi bangunan dan juga sektor usaha. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan ribu data warga penerima bantuan sosial dari pemerintah di Kabupaten Lombok Timur diverifikasi ulang. Pendataan ulang dilakukan sebagai upaya perbaikan agar penerima bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran. Hal itu juga sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 yang mewajibkan validasi berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN.
Petugas akan memverifikasi sekitar 116.000 data penerima bansos yang berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Proses verifikasi tersebut dinyatakan belum optimal karena aplikasi online yang dipakai sering mengalami gangguan. Dari semua penerima bansos yang dulunya syaratnya harus DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, sekarang karena ada Inpres nomor 4 tahun 2025 ini harus dikonfirmasi, di ground check dengan data sosial, data tunggal sosial ekonomi atau DTSN. Jadi kita sudah diberi nama-nama yang masuk data yang diberikan oleh BPS sama pusat, kita cocokkan. Hampir 116.000 yang sedang dicek. Selain berharap verifikasi dipercepat, Pemda juga mengonfirmasi tidak akan menyalurkan bantuan sosial hingga proses verifikasi rampung pada tahun ini. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Warga di 4 desa di Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan bantuan sumur bor melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ke-124 Kodim 1620 Lombok Tengah. Salah satu yang mendapatkan bantuan sumur bor adalah warga dusun Dayan Kubur, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, yang merupakan salah satu wilayah yang menjadi langganan krisis air setiap tahun. Kehadiran sumur bor di desanya disambut antusias warga sekitar karena dapat menjadi solusi saat musim kemarau. Saat musim kering tiba, warga biasanya mencari sumber air hingga ke desa tetangga atau membeli ke pengepul air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Musim kemarau sangat kering. Terus kemana warga dapat air? Nah, untuk warga yang dapat air, dia biasanya mengambil di bagian-bagian daerah-daerah yang ada airnya. Karena dengan adanya sumur bor aman, gampang. Alhamdulillah, karena ada sumur bor, kita di sini khususnya Dusun Dayan Kubur sangat aman. Panglima Kodam 9 Udayana menyampaikan bantuan sumur bor diprioritaskan di 6 titik wilayah untuk mengatasi dampak kekeringan. Semoga sumur air bor ini agar dirawat dengan baik. Kita TNI AD bersama-sama semua komponen, semua masyarakat agar sama-sama bisa mengoptimalkan kondisi yang sudah ada ini untuk ke depan lebih kondusif lagi. Bantuan sumur bor diharapkan dapat dimanfaatkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan menjadi solusi jangka panjang mengatasi krisis air di musim kemarau. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.